Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah summa alhamdulillah, patut kita panjatkan puji syukur. Puji hanya milik Allah yang senantiasa terus memberikan nikmat anugerah kepada kita. Kita masih bisa hidup, alhamdulillah. Kita masih sehat, alhamdulillah. Kita masih beriman, alhamdulillah. Semoga saja rasa syukur yang kita panjatkan Bapak Ibu, meskipun kadang lupa, kadang tidak merasakan apa yang kita nikmati ini sebagai nikmat. Dikiranya nikmat itu rezeki semata, ternyata sehat itu nikmat yang patut kita syukuri. Kadang lupa bangun tidur, kadang lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kadang lupa masih bisa beraktivitas, kadang lupa bahwa itu sebuah nikmat. Maka hari ini kita syukuri, alhamdulillah ya Allah. Semoga saja nikmat terus ditambah, kita semakin sehat, semakin kuat, semakin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui risalahnya kita tahu kebaikan dan kebenaran, tahu bahwa sholat berjamaah itu wajib, sholatnya wajib, berjamaahnya dianjurkan. Itu dari baginda Nabi. Semoga saja sholawat yang kita panjatkan juga meskipun jarang, kadang malam Jumat kalau ada istighosahan, kalau ada sholawatan sehari-hari kadang lupa. Padahal di sela-sela kita sambil rekreasi, sambil jalan-jalan, sambil ngageros lotek bagi tukang lotek, sambil masak, sambil gegeroh wadah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu bisa kita ucapkan meskipun tidak kedengaran orang lain atau tidak berjamaah. Terus kita lisan itu basah dengan zikir alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga saja salawat yang kita panjatkan ini meskipun jarang juga membuat kita orang yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi, sehingga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tujuan utama tausiah, tujuan utama taklim adalah ittaqullah, berwasiat dengan takwa. Mari kita tingkatkan ketakwaan, takwa yang sesungguhnya, karena hanya dengan takwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Hadirin sidang jamaah duhur Masjid Al-Jabar, ada satu nilai-nilai dari keagamaan kita yang patut kita perjuangkan dan kita sadari. Ternyata memang ibadah itu yang ritualnya wajib kita ikuti. Kita laksanakan tadi sholat berat tapi kita lakukan. Puasa berat kita usahakan. Bahkan haji yang berat fisik, berat pesak kita berusaha. Umroh diusahakan tiap bulan nanti kan. Ada orang berumroh, kita juga yang belum punya kemampuan berusaha untuk umroh, nabung. Saking ingin melaksanakannya ibadah-ibadah itu. Tetapi ingat bahwa ibadah itu harus berdampak secara spiritual. Setelah sholat berjamaah, setelah umroh, setelah puasa, setelah haji, ternyata ibadah itu harus berdampak terhadap perilaku keseharian. Punya kepedulian sosial, ibadah sosial tumbuh semakin bagus dengan sesama, semakin bagus dengan tetangga, tidak ada lagi permusuhan, orang lain merasa nyaman dengan kita pun merasa legowo dengan orang lain. Itu merupakan akibat dan hasil dari ibadah yang kita lakukan. Berjamaah, lihat kiri kanan, tidak semua orang yang ada di samping kiri dan di samping kanan kita berjamaah itu sesuai dengan hasrat kita. Mungkin aromanya nggak enak, tapi alhamdulillah kita paksakan untuk berjamaah. Didik diri kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang lain yang tidak semuanya kita sukai. Ternyata ketika berjamaah kita harus menyukainya. Meskipun usahakan jangan sampai mengganggu orang. Nah, ibadah berjamaah saja mendidik kita untuk berharmonis dengan rekan berjamaah. Dalam keseharian, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non muslim sekalipun harus berbuat baik.
Ada sebuah sabda Nabi yang merupakan jawaban dari pertanyaan ketika diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islam khair?" Ditanya baginda Nabi, "Ajaran Islam apa yang terbaik?" Baginda Nabi menjawab, "Tut'aimut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif." Itu jawaban baginda Nabi ketika ditanya nilai ajaran Islam apa yang terbaik, hasil dari ibadah sholat kita itu apa, hasil dari puasa kita itu berdampak apa terhadap perilaku. Jawaban baginda Nabi, tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Engkau memberi makan, engkau mengucapkan salam, engkau peduli dengan sesama, memberikan santunan, memberikan bantuan ke orang lain. Alaman arabta, baik kepada orang yang kau kenali, saudara, tetangga, sesama muslim. Wa man lam ta'rif, atau dan kepada orang yang kau tidak kenali. Tetangga jauh, nggak kenal, mungkin beda agama, bisa. Nah, ini nilai-nilai Islam yang harus tumbuh dalam diri kita setelah kita rajin melakukan ritual mahdoh dengan ibadah tadi. Haji yang berat, maksakan kita harus bayar, nyicil. Untung tidak ke Bang Emok juga, nyicil Bang Haji lewat Bang Emok. Janganlah, usahakan yang bersih karena Allah tidak memaksa. Kalau kita belum mampu, jangan sampai melanggar aturan. Haji wajib bagi yang mampu. Ketika kita belum, jangan memaksakan sehingga melanggar aturan, korupsi demi haji. Salah. Mungkin kalau ditanya kenapa enggak korupsi? Supaya bisa naik haji Salah. Mendingan naik haji daripada korupsi. Gitu aja. Lebih baik kita ke haji daripada korupsi. Allah maha luas, maha pemberi rezeki. Enggak perlu dengan korupsi pun kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan Allah akan memberikannya. Ketika kita berderma mengeluarkan keringat bagi orang lain, niscaya pertolongan Allah pun akan datang kepada kita. Beri makan orang lain, fakir miskin, bahkan ketika kemarin dididik ketika kurban. Orang berkurban, disembelih kurbannya dibagikan ke siapa saja. Al-qani wal mu'tar, baik orang kaya maupun orang yang tidak berada, bagi. Alhamdulillah hari ini kesadaran itu sudah muncul. Panitia tidak membeda-bedakan ini kaya, ini tidak kaya, sehingga ada orang yang tidak kebagian daging kurban gara-gara dianggap kaya. Enggak ada. Al-qani wal mutar, yang datang ke tempat untuk minta daging kasih, yang enggak pun kasih, yang kaya bere, nu teboga bere. Nah, itu ibadah kurban itu seperti itu. Semuanya bahagia ketika ibadah Idul Kurban, Idul Adha. Nah, kehadiran kita sebagai mutakin yang insya Allah kita berjuang untuk menjadi orang takwa, karena balasan bagi orang takwa adalah surga. Menerapkan nilai-nilai takwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita nyaman di lingkungan orang lain pun berharap nyaman dengan kita. Itulah muslim. Man salimal muslim min lisani wa yadih. Itu teh al-Islam abdol. Muslim yang abdol, yang utama, ajaran Islam yang paling utama, di samping yang tadi memberikan bantuan dan peduli dengan sesama, juga orang lain selamat dari kita, dari tangan dan lisan kita. Lisan kita tidak setajam silet, setiap orang mencaci, memaki, sosorongot, pepolotot, kabatur, telucu. Muslimah bukan begitu, perkataannya santuy, orang lain nyaman dengan kita, tidak ketemu dengan kita terindu. Mana Pak Lutfi, mana Pak Lutfi, sampai dicari karena rindu. Tapi kalau orang lain tidak nyaman dengan kehadiran kita, datang kita orang lain bubar, itu tanda-tanda istighfar. Berarti orang lain menganggap kita sebagai setan, lisannya tajam. Papangijeng si eta teh ngomong nate, nyeri we nyelekit tanggeus kitu melain muslim lain kitu mah nya. Silet berarti. Jadilah muslim yang lisannya santuy, disukai orang, ramah, laplipes, babypes. Itulah mukmin sejati yang insya Allah sebagai cermin dari mutakin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu silahkan bermain kemanapun, tapi jangan lupa memunculkan nilai-nilai Islam tadi. Ramah terhadap lingkungan ketika berekreasi, tidak mencoret-coret, tidak buang sampah sembarangan, membuang duri kalau ada, tidak menunggu petugas, ada sampah gentayangan. Itu saya bukan tugas saya, itu mah ada petugasnya. Jangan, selama kita bisa lakukan. Buang oleh kita. Tidak menunggu SK dulu. Saya bukan tidak ada SK untuk membuang sampah.
berikan, karena imatatul adza anit thariq laka sedekah. Kata baginda Nabi ini, membuang duri di jalan, khawatir orang lain tertusuk duri tersebut, sedekah. Beperiheun mere duit mah hese da urang kita boga atuh micenan-micenan entong micenan sampah sembarangan supaya teu banjir, supaya salamet kabeh, micenan cucuk di jalan supaya batur teu kacugak. Sedekah eta teh gratisnya, gratis tetapi pahalanya gede. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.